saya. Silakan memperkenalkan dirinya, saudara. Iya. Yang lain disebutkan namanya, kenapa saya enggak? Iya, Anda kan bisa memperkenalkan dirinya juga, sama aja. Kenapa? Nggak semuanya harus rata. Keadilan itu nggak semuanya harus dikasih satu-satu. Enggak. Bagian-bagiannya. Anda kan udah besar, bisa memperkenalkan diri sendiri. Baru mulai, jangan nyari ribut. Iya. Tinggal ngomong nama lu sampai lu ngapain. Nama dari mana? Ngomong beres semuanya. Jangan nyari ribut deh. Ayo. Gak masalah. Baiklah, saya Cak Lontong, salam lemper. Saya mewakili, tolong apa itu? Saya mewakili apa? Sini Anda mewakili. Saya dari mana itu? Anda tidak mewakili siapa-siapa, karena tidak ada. Gak mungkin saya hadir di sini gak mewakili siapa-siapa. Mungkin Anda mewakili diri Anda sendiri. Oh, gak mungkin. Diri saya gak butuh wakil. Enggak ada nih. Toples garam udah mulai deh lu. Pak, dipanggil Komeng. Weh, lu. Hah? Lu, toples garam lu. Gak mungkin dong. Hah? Toples garam masa segede ini? Ini kaleng kerupuk lu tuh ya. Nah, kalau ini masuk akal. Tuh. Kalau toples garam enggak lah. Iya, kaleng kerupuk. Anda mewakili di sini LSI. LSI, tapi LSI-nya sebenarnya bukan LSI, LSI. Oh, LSI. Ah, jadi nggak bukan pakai Lingkar Survei Indonesia, bukan. Ini Lontong Survei Indonesia. Oh. LSI, I-nya pakai I. I-nya pakai. Kalau yang LSI itu kan LSI. I-nya pakai apa? Enggak, kalau yang Lingkar Pakai I Survei ya? Indonesia kan LSI. Kalau saya LSI. LSI. I-nya pakai I. I-nya pakai I. Oh iya, iya benar. Pak, lewatin banyak yang meninggalin. Iya, Nggak bisa, Neng. Ini belum jelas loh. Perkenalan itu harus jelas. Kalau dari awal perkenalan sudah nggak jelas, betul. Bagaimana ke belakangnya? Gimana nggak jelas orang lu segede bagong begitu masa nggak jelas? Tapi kamu tadi kira toples garam. Ayo. Ya lu ngadep sono, pas ngadep sini baru gua paham. Kayak? Kaleng kerupuk. Nah, gitu dong biar sepaham. Jadi saya dari LSI, I-nya pakai I. Iya. Perasaan ini kayak mengulang yang tadi ya? Iya, udah. Berarti saya sudah memperkenalkan. Udah, Cak Lontong. Saya ke Cak Lontong. Jangan tegang, tenang aja, tenang. Biarkan dia yang tegang. Sebentar, Pak. Ya. Saya boleh pakai ini dulu nggak? Oh, boleh. Oh, pakai topi dulu ya? Dia sudah memakai topi. Wow, aku tercengang. Masalah apa sih ini? Berkenaan dengan masalah survei yang selalu Anda lakukan. Jangan salah, kali ini saya tidak akan mengangkat survei. Tapi masalah data. Data dan survei kan sama. Beda, data itu adalah berupa angka-angka atau hasil penelitian. Dan itu tidak selalu melalui survei. Itu. Negara terbesar yang dianggap paling hebat dalam demokrasi adalah Amerika. Tapi tahu gak Anda, pemilu pertama kali diadakan di mana? Pemilu pertama kali diadakan. Pertama kali pemilu diadakan di mana Anda tahu? Pemilu. Di Indonesia. Inggris. Salah. Sok tahu Anda. Di Indonesia. Kenapa Indonesia? Di Inggris namanya election. Di Amerika election. Pemilu hanya di Indonesia. Pertama kali. Beda bahasanya doang. Makanya bahasanya doang. Nih. Pertanyaan saya kan jelas. Pemilu pertama diadakan di mana? Bukan sistem pemilu, pemilihan umum pertama kali dilaksanakan di mana, kan bukan. Tapi lu memperbodoh bangsa ini. Lu memperbodoh bangsa ini. Mbak Deni. Karena yang kita bicarakan substansi. Lah itulah kenapa orang jadi golput. Ini harus saya tekankan. Sebenarnya golput itu tidak ada. Yang ada adalah orang yang tidak menggunakan hak suaranya. Ya disebut golput dia itu. Ini yang harus kita hilangkan. Karena beda. Anda sudah mulai tahu bedanya. Tahu bedanya. Apa bedanya golput dan orang yang tidak menggunakan hak suaranya? Itu beda. Golput apa golput? Golput adalah orang yang bisa disebut orang yang tidak menggunakan hak suaranya. Itu golput. Ya golput. Kalau orang yang tidak menggunakan hak suaranya, itu bisa disebut golput. Itu bedanya. Enggak. Mana sih? Sama aja. Itu sama. Dibolak-balik doang, Cak. Hah? Itu dibolak-balik doang. Dibolak-balik itu hasilnya bisa beda loh. Tapi ini sama. enggak. Ini sama. Ini sama ya? Iya. Berarti baliknya kurang.
Lu bisa nggak istirahat 2 hari ya? Biar yang lain pada tenang. Neng, Pusing nggak sakit. kamu jangan Iya gitu. nih bapak udah batuk-batuk. Kamu jangan gitu, kemarin aku sudah istirahat 2 hari. Itu Aku gua, yang nggak lo tenang. yang ada terus. Nggak Jadi salah. yang pusing. Ya salah gua dong. Jadi tidak mau memilih itu mereka sudah memilih. Artinya apa? Orang yang tidak mau memilih berarti dia memilih untuk menjadi golput. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua untuk memilih tidak memilih. Itu yang kedua. Memilih Kemudian- tidak iya. Nah, yang membuat kita menjadi golput adalah sikap apatis. Anda tahu? Tis. Apatis. Apatis itu apa sih? Deh Pak, jangan dijawab Pak, jangan dijawab. Udah biarin aja, dia ngomong-ngomong cerita gitu. Udah biarin kita. Biar kita tahu apatis itu apa sih? Bukan. Apatis itu bukan apa sih? Ya. Apanya dong? Apanya dong? Danding dong. Ada nih, apa-apanya tis nggak ada. Nggak ada. Apa-apanya tis. Ya nggak apa-apa dong. Apa-apanya sih? Dangding sih. Danding sih. Gimana sih? Penyebab ketiga golput karena masalah waktu. Ya kan? Iya. Dan yang keempat adalah mungkin karena kecewa tidak ada hal yang berubah ketika dia dulu melakukan hak suaranya. Paham maksud saya? Berarti Itu dia pernah 4 memilih. penyebab. Iya. Dulu memilih, Iya, sekarang nggak. enggak, karena ternyata waktu dia dulu memilih Kecewa. menentukan pilihan, ternyata toh nggak ada perubahan. Iya. Akhirnya dia bersifat apatis. Nah. Apatis itu apa sih? Bukan. Ya. Balik lagi nih Pak. Pak, darah milih teh. Apa sih apatis? Nah, Apa sih? ini baru. Apa mau lu sekarang, ha? Bapak jangan Apa emosi. mau lu sekarang? Oh, Kan? Gua tadi diam Tolong Pak, aja. tolong diredam itu Pak. Itu 4 kali. Ini orang yang Tadi bisa saya introspeksi. diam aja nih. Bukan saya doang kan, semua orang nih, semua orang tuh udah 4 temen lo. Sebel. Jangan kata lu semua, gua juga empet sama gue. Nah ini makanya. Enggak dong. Hah? Oh, orang diam. Enggak gimana saya yang merasakan. 1, 2, 3 lu bertiga. Kalau 1, 2, 3 baru kita berempat. Baru. Nih orang mulai dari sono, sampai sini, sampai belakang, sampai depan, nggak ada yang demen, tahu Lu nggak? ngapain ambil HP orang? Nih gua pulangin. Ayo, lanjutkan lagi. Kemong. Komeng. Komeng. Saya kembali lagi ya. Kriteria caleg seperti apa yang kita pilih? Nah, ini. Apa tuh? 1. Pastikan siapa atau caleg yang Anda pilih itu jangan sampai dia yang memilih Anda. Itu pastikan. Kan dia nggak memilih, kan kita yang milih. Nah makanya kita pastikan caleg yang kita pilih jangan sampai yang milih kita. Kalau caleg itu milih kita berarti kita yang caleg. Oke. Itu loh. Ya iya dong. Alah. Jangan ditanggepin Pak, jangan ditanggepin. Udah biarin dia Ini ngomong. caleg yang ini yang penting nih. Caleg yang kita pilih tidak harus jujur. Yang penting nggak bohong. Ya. Udah diemin aja ya, jangan ada yang nyaut ya, biarin dia ngomong diri. Bakar. Yang keempat. Pak, yang lain Pak, udah habis tadi deh. Yang keempat belum habis siapa belum. Ya, yang keempat. Jadi caleg nggak berakhlak baik itu tidak apa-apa. Kok tidak apa? Yang penting jangan dipilih. Terserah, biar mereka nggak berakhlak baik silakan. Tapi yang penting jangan dipilih. Tapi kan masyarakat harus tahu. Jadi yang dipilih itu nanti semuanya harus baik. Sehingga kita best of the best disebutnya. Itulah gunanya saya ngomong. Karena saya ngomong tidak harus benar, tapi Anda harus bisa memilih mana yang benar. Carilah yang best of the best. Karena kenyataan dunia itu seperti itu. Tidak semua caleg itu bagus, tapi yang ada itu pilihlah best of the best. Anda bisa belajar dari ucapan saya. Apa? Loh, kata-kata apa? Ya, semua saya katakan tadi Anda bisa belajar. Nggak penting. Apa orang suruh belajar? Kamu siapa, guru? Ini. Ah, Anda jangan terjebak. Anda jangan terjebak bahwa belajar itu harus pada guru. Terakhirnya, ya itu tadi, artinya di antara caleg-caleg yang ada itu pilihlah yang terbaik. Karena begini, kita harus bisa belajar dari Amerika. Amerika dianggap yang punya sistem pemilihan umum yang sudah sangat dewasa. Anda tahu di Amerika itu pemilu 2 tahun sekali. 2 tahun sekali dari mana pemilunya? Anda harus daerah tahu. maksudnya. Memang di sana tidak, yang 2 tahun ini tidak populer karena bukan memilih presiden. Jadi dia ada namanya midterm election itu tiap 2 tahun sekali. Kalau pemilihan presiden 4 tahun sekali. 4 tahun. Nah itulah bedanya dengan di Amerika dan di Indonesia.
Satu Indonesia 5 tahun sekali, Iya. untuk Amerika 4 tahun sekali. Iya. Dan ada beda yang sangat signifikan dan jauh sekali. Bedanya kalau dibandingkan pemilu Amerika dan Indonesia. Apa yang beda? Pemilu Amerika itu diadakan di benua Amerika, pemilu Indonesia di Indonesia. Oh jelas Jauh, Bang. betul jelas banget itu. Itu yang kita mau dapat dari Anda itu ilmu yang sangat luar biasa. Saya nggak mengira masukan saya bisa sehebat itu buat Anda. Hebat dari mana? Kita akan kembali setelah yang satu ini.